18 April 2008, di kuliahan Sinaloa, sekelompok orang tidak dikenal menyergap dan membunuh seseorang yang bernama Anastasio Torres Acosta. Sayangnya, mereka tidak menyadari bahwa Torres Acosta merupakan anak dari salah satu leader kartel Sinaloa, yaitu Manuel Torres Felix, atau yang lebih dikenal sebagai LM1. Semenjak kematian putranya, LM1 seakan kehilangan akal dan melakukan pembunuhan besar-besaran kepada semua orang yang mungkin terkait dengan kematian putranya. Dan di sini kita akan membahas mengenai kisah tersebut. Manuel Torres Felix lahir di Costala, Sinaloa. Ia telah bekerja di kartel Sinaloa sejak tahun 1990 bersama dengan saudaranya yang bernama Javier Torres Felix, yang merupakan orang terpercaya dari Ismael Zambada, salah satu petinggi sekaligus pendiri dari kartel Sinaloa. Mereka berdua bertugas untuk mengawasi seluruh pengiriman obat-obatan yang datang dari Amerika Selatan. Bisnis narkoba yang semakin berkembang membuat mereka mendapatkan kekuasaan dan pengaruh yang semakin kuat di kartel Sinaloa. Hingga akhirnya pada 27 Januari 2004, Javier Torres Felix ditangkap oleh pihak berwenang saat dia sedang berada di rumahnya. Dengan ditangkapnya Javier, sekarang semua tanggung jawab pengiriman obat-obatan dari Amerika Selatan diambil alih oleh LM1 yang bekerja dengan Ovidio Guzman, anak dari El Chapo. Hal ini menyebabkan LM1 menjadi salah satu target paling dicari dari kartel saingannya, yaitu Beltran Leyva Organization atau BLO. Awalnya, BLO merupakan bagian dari kartel Sinaloa yang dipimpin oleh 5 orang bersaudara, yaitu Arturo, Carlos, Alfredo, Alberto, dan Hector. Lalu ketika Alfredo ditangkap pada tahun 2008, para saudaranya menyalahkan El Chapo atas kejadian ini dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dengan kartel Sinaloa, yang mana mereka akhirnya mendirikan organisasi mereka sendiri yang sekarang lebih dikenal dengan Beltran Leyva Cartel. Akhirnya, karena keserakahan atas kekuasaan, kedua kartel tersebut terlibat dalam perang berdarah yang tidak akan selesai hingga salah satu dari mereka hancur. Untuk melihat seberapa dekat BLO dengan kartel Sinaloa, kita bisa kembali ke tahun 1993 ketika El Chapo ditangkap untuk yang pertama kalinya, yang mana Beltran Leyva bersaudara membantu El Chapo untuk melarikan diri dari penjara, serta mereka juga bekerja sama untuk berperang melawan Gulf Cartel. Namun semua itu berubah pada saat El Chapo mengkhianati mereka dengan membuat kesepakatan dengan pemerintah untuk menyerahkan Alfredo sebagai ganti pembebasan anaknya yang berada di penjara. Para saudara Alfredo yang mengetahui hal tersebut sangat marah atas tindakan yang dilakukan oleh El Chapo, hingga mereka memutuskan untuk melawan El Chapo dan seluruh anggota kartel Sinaloa termasuk LM1. Serangan pertama yang dilakukan oleh Beltran Leyva Cartel menargetkan anak El Chapo yang bernama Edgar Guzman Lopez, yang dibunuh oleh 20 sikario dari Beltran Leyva Cartel saat dia keluar dari shopping mall. Dan gak sampai di situ, Beltran Leyva Cartel juga terus menargetkan anggota kartel Sinaloa dan semua orang yang berhubungan dengan mereka, yang mana salah satu korban dalam insiden ini merupakan anak dari LM1 yang bernama Anastasio Torres Acosta. 18 April 2008, saat Torres Acosta sedang mengendarai mobil di Culiacan bersama dengan saudara ipar dan anak perempuannya yang masih berumur 4 tahun, dia diserang oleh rombongan sikario dari Beltran Leyva Cartel yang menyebabkan Torres Acosta tewas di tempat dan saudari ipar serta anak perempuannya mengalami luka yang fatal. Insiden ini menyebabkan LM1 murka dan membuatnya berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tidak lagi peduli siapa yang dia sakiti atau bunuh, asalkan dia bisa memenuhi misinya untuk membalaskan kematian anaknya.
Beberapa hari setelah pembunuhan anaknya, LM1 meminta anak buahnya untuk menangkap dan mengumpulkan sebanyak mungkin anggota dari Beltan Leva Kartel. Pada saat itulah sisi psikopat dari LM1 muncul. Para anggota Beltan Leva Kartel yang berhasil ditangkap dikumpulkan di satu tempat, kemudian dia akan menyiksa mereka semua dengan keji sebelum akhirnya membunuh mereka. Salah satu korban dari kekejian LM1 adalah seorang komandan polisi yang bernama Roberto Carlos Barcel Pilagran. LM1 menyayat punggung Roberto hingga menembus tulang dengan menggunakan sebuah pisau. Kemudian dia memotong seluruh bagian tubuh dari Roberto mulai dari kaki hingga kepala satu persatu selagi Roberto masih hidup. Gue bahkan gak bisa bayangin semengerikan apa rasa sakit yang dialami oleh Roberto sebelum akhirnya dia mati. Bukan hanya itu saja, di saat yang sama, dua orang ditemukan di dalam sebuah barel dengan kepala yang sudah terlepas dari tubuhnya. Di dalam barel tersebut juga terdapat sebuah surat yang mengatakan bahwa kedua orang itu adalah anggota dari Beltan Leva Kartel yang dibunuh untuk memberikan pelajaran agar tidak macam-macam dengan keluarga LM1. Dan jika lu berpikir bahwa kematian 3-5 orang saja sudah cukup bagi LM1 untuk meredakan amarahnya, maka lu salah besar. Karena dengan setiap pembunuhan yang dia lakukan, LM1 menjadi semakin tidak terkendali. Rumor mengatakan dalam misi balas dendam ini, LM1 telah membunuh lebih dari 200 orang dan memerintahkan untuk membunuh lebih banyak lagi. Dengan semakin banyak kematian yang terjadi, perang antara kartel Sinaloa dengan Beltan Leva Kartel menjadi semakin brutal. Jalanan Culiacan berubah menjadi tempat yang sangat mengerikan. Jalan yang penuh dengan noda darah, mayat yang bisa ditemukan di setiap pinggir jalan, memaksa pemerintah mengadakan sebuah operasi untuk menghentikan perang tersebut. Dalam operasi ini, pemerintah mengerahkan 2.000 tentara ke kota. Mereka menyerbu semua tempat persembunyian yang digunakan oleh para kartel dan menyita barang-barang seperti senjata, amunisi, narkoba, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, mereka juga menemukan foto LM1 bersama dengan keponakan laki-lakinya yang bernama Michel Torres Oria. Dan foto inilah yang nantinya dijadikan petunjuk oleh pemerintah untuk mencari dan menjatuhkan LM1. 11 Desember 2009, pemerintah menemukan tempat persembunyian Beltan Leva bersaudara dan menyerbu tempat tersebut. Hey, apóyalo acá. 3 orang anak buah Beltan Leva bersaudara tewas dalam operasi ini. Namun Beltan Leva sendiri berhasil lolos. Sebagai balas dendam, 5 hari setelah insiden tersebut, mereka membunuh 6 orang anggota polisi dan memajang kepala mereka di jalan. Kemudian pemerintah mencoba melacak keberadaan Beltan Leva bersaudara hingga akhirnya mereka ditemukan sedang berada di bagian selatan Mexico City. Setelah menemukan keberadaan mereka, pemerintah langsung melakukan operasi penangkapan ke lokasi yang dimaksud. Lebih dari 200 tentara dikirim ke sana. Lalu terjadilah baku tembak yang menyebabkan Arturo tewas dan Carlos ditangkap 2 minggu setelahnya. Dan lu pasti berpikir dengan semua kejadian ini, LM1 akan mencoba untuk tetap low profile untuk sementara waktu. Namun sepertinya sejak kematian anaknya, dia sudah tidak peduli dengan semua itu dan tetap melanjutkan misi balas dendamnya, yang mana kemungkinan besar ini juga salah satu alasan yang menyebabkan LM1 akhirnya terbunuh. 13 Oktober 2012, di Culiacan Sinaloa, saat LM1 sedang melakukan konvoi bersama anak buahnya, mereka dicegat oleh militer Meksiko yang telah mengetahui lokasi dari LM1. Ratusan tentara disebarkan di setiap sudut kota
sehingga LM1 tidak bisa melarikan diri. Kemudian saat LM1 dan anak buahnya muncul, tentara langsung menembaki LM1 sebanyak 6 peluru mengenai tubuhnya hingga menyebabkan LM1 langsung tewas di tempat. Setelah kematian LM1, pemerintah mengklaim bahwa mereka telah memberikan pukulan berat bagi kartel Sinaloa dalam melakukan operasi perdagangan narkoba. 3 hari setelah kejadian tersebut, banner mulai bermunculan di seluruh kota yang menuduh Ismail Zambada mengkhianati dan merencanakan kematian LM1 bersama dengan pemerintah Meksiko. Konflik internal pun mulai terjadi dan butuh beberapa minggu bagi kartel Sinaloa untuk kembali beroperasi seperti biasa. Dan sekarang kartel Sinaloa memutuskan untuk berperang secara penuh dengan Beltan Leyva Cartel. Beltan Leyva Cartel yang tahu bahwa sekarang mereka telah menjadi incaran kartel Sinaloa secara utuh dan bukan hanya melawan LM1, memutuskan untuk membuat aliansi dengan Los Zetas, yang mana peperangan tersebut masih berlangsung hingga sekarang.